Tania menggeleng. Dia baru saja merasakan sebagai istri sungguhan juga baru beberapa hari ini. Jika dari dulu Rian menganggapnya kemungkinan dia punya kesempatan hamil sedari dulu. Memang terkadang membayangkan bagaimana melahirkan itu terasa menakutkan. Tapi memiliki anak sepertinya menyenangkan. Dia tidak akan kesepian lagi di rumah. Bentar ya, aku buatin minum untukmu. Tania, Amira pamit ke dapur lagi. Dia tidak tahu jika Tania datang. Tania menyusul Amira. Setelah ia mengembalikan bayi mungil itu ke pangkuan ibunya. Amira, aku ingin berbicara sebentar denganmu, ucapnya. Amira membalikkan badannya terkejut dengan suara tiba-tiba dari Tania. Ada apa, Tania? Tanya Amira sambil menuangkan sirup ke dalam gelas, lalu ia isi dengan air dan perlahan dia aduk. Tak lupa memasukkan potongan kecil es batu segar sekali. Aku ingin kuliah, apa syarat untuk mendaftar kuliah? Dia tersenyum lalu menjelaskan satu persatu. Dia juga menanyakan tentang Rian yang apa mengizinkannya atau tidak. Mungkin ini jalan terbaik untuk Tania. Dia tidak ingin kehilangan masa mudanya untuk menuntut ilmu. Jika pilihan kehidupan, Amira hanya bisa mendoakan yang terbaik. Baiklah, terima kasih. Nanti aku siapkan dulu berkas-berkasnya. Di rumah tamu mereka bertiga saling bercerita satu sama lain. Amira diejek karena masih juga sendiri, merasa kesal. Amira, kapan kau punya kekasih? Sepertinya Ferry menyukaimu, ujar temannya itu. Dia mengedipkan mata pada Tania. Tania mengangguk pertanda setuju atas ucapan teman Amira itu. Aku dengan dia hanya sebatas teman, tidak lebih, jawabnya seraya memalingkan wajah. Kalian sering menghabiskan waktu berdua, apa mungkin itu yang dinamakan sebatas teman? Kalian pasti saling menyukai, hanya saja tidak ada yang berani mengungkapkan tebaknya. Amira terdiam. Sudah lama memang mereka sering pergi berdua, bahkan Ferry setiap hari mengantar Amira ke kampus. Ferry memang pria yang baik juga tampan. Hei, kenapa melamun? Tepuknya pada lengan Amira. Gadis itu menggeleng, dia tidak sedang melamun, hanya saja kepikiran dengan Ferry. Kau menyukai Ferry kan? Kau juga jangan pasif. Kau seharusnya memperlihatkan padanya kalau kau menyukainya. Tunjukkan pada dia, usulnya kemudian. Ah, sudahlah. Kenapa jadi memojokkan aku seperti ini? Aku saat ini hanya ingin fokus kuliah saja, ucapnya. Kau ada di mana? Sudah di rumah kan? Satu pesan masuk ke ponsel dia, tersenyum saat membacanya. Ternyata Rian masih peduli dengannya. Hei, balas, kenapa hanya dibaca saja? Rian selalu tidak sabar. Dia ingin mengetikkan balasan tapi Rian selalu menuduhnya yang tidak-tidak. Kenapa tidak bisa bersabar sebentar saja? Aku sekarang berada di rumah Paman Raul. Sebentar lagi aku akan pulang ke rumah. Baru saja mengirimkan balasan. Pesannya cepat sekali dibaca. Terlihat Rian sedang mengetikkan sesuatu. Tidak usah pulang, tetaplah di situ sampai aku jemput. Jangan kemana-mana, ancamnya di akhir kalimat. Setelah sekian lama kehilangan kesadarannya, ia mulai membuka matanya perlahan, menyesuaikannya dengan cahaya lampu di sebuah ruangan yang sunyi. Tubuhnya terasa tak berdaya, memiringkan kepalanya saja terasa berat. Seseorang yang tertidur dengan posisi duduk terlihat begitu kelelahan. Dia menatap tangannya yang diimpus. Dia masih selamat. Bayangan menakutkan yang terjadi malam itu membuatnya sedikit trauma. Kepalanya terasa pusing, pusing yang tak bisa ia tahan bersamaan perutnya yang sakit, juga napasnya yang sesak. Nata, panggilnya lirih pada sosok pria yang masih memejamkan mata itu. Pria itu tak mendengar, sepertinya masih berada di alam mimpi. Dia menggerakkan sedikit badannya tapi rasanya tidak kuat bahkan untuk mengambil segelas air di atas meja. Tenggorokannya terasa kering, mungkin karena terlalu lama ia kehilangan kesadarannya. Biar aku saja. Nata tiba-tiba bangun. Dia melihat istrinya yang ingin menganjangkau gelas. Dia bergerak cepat hingga Luna beralih menatapnya. Kau haus? Nata menyodorkan gelas berisi air itu pada Luna. Tapi melihatnya masih lemah, dia membantu Luna untuk minum.
Sudah, tanyanya dengan gelas, masih berada di tangan istrinya, mengangguk dan mengucapkan terima kasih. Nata menarik kursi dan duduk di sebelahnya, menatapnya dengan seksama. Wajah wanita yang tak pernah berubah seiring berjalannya waktu. Luna adalah wanita yang pandai merawat diri. Dulu pilihan dia untuk menikahi Luna itu karena kecantikan dan kesabarannya. Luna adalah sahabat dari Renata, istri pertamanya. Sejak kepergian Renata, Luna lah yang merawat Riko hingga suatu ketika dia bepergian. Dia kepikiran untuk menikahi Luna. Tadinya aku mau memarahimu. Apa yang kamu lakukan ini sangat membahayakan semuanya. Bukan hanya kau, tapi semua orang di rumah, bahkan keluarga kita akan tercemar tidak baik. Orang-orang melihat kita keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia, tapi dengan adanya kejadian ini semua orang pasti akan bertanya-tanya. Dia menyentuh tangan istrinya yang terasa dingin, menggenggamnya erat. Memang kenyataannya seperti itu, ujarnya dengan mata berkaca-kaca. Luna sudah tak sanggup menjalani kehidupan rumah tangga seperti ini. Tadinya dia bisa bertahan karena adanya anak-anak, tapi setelah satu persatu putranya menikah, dia merasa kesepian. Tak ada lagi yang bisa ia ganggu. Semuanya sudah sibuk dengan pasangan masing-masing. Apa yang kau ucapkan? Kau tidak bahagia menikah denganku? Tidak, jawabnya cepat. Air matanya lolos dan ia langsung memalingkan wajahnya kembali. Hatinya begitu sakit, selama bertahun-tahun menahan sakit hatinya. Jika tidak, kenapa kau bertahan selama ini? Dan apa yang kau berikan padaku? Dan apa yang aku berikan padamu itu kurang? Aku manusia bodoh memang, bisa sebodoh ini bertahan sampai sekarang. Dan apa yang kau telah berikan padaku tak ada yang kurang, semuanya bahkan lebih dari cukup. Aku cukup berterima kasih untuk itu, jawabnya mengabu. Lalu apa maumu sekarang? Tanyanya. Kini Nata melepaskan genggaman tangannya. Dia mulai terpancing emosinya. Berpisah mungkin itu lebih baik. Lagi-lagi Luna meloloskan air mata sucinya. Dia benar-benar benci dengan air mata yang selalu jatuh di waktu yang salah. Dia tak mau menangis, apalagi menangisi pria itu. Nata bangkit. Dia memegang dagunya dan membuat matanya menatapnya. Bibir pucatnya kini menjadi pusat perhatiannya. Dia sudah lama tidak merasakan bibir manisnya. Nata mengecup bibirnya dengan tiba-tiba. Luna hanya bisa bengong melihat Nata bertindak seperti itu. Kau tetap milikku dan tidak ada yang bisa memisahkan kita. Tetaplah di sisiku, aku janji akan berubah, ucap Nata dan kini beralih mencium keningnya. Ada perasaan bergetar Luna seperti mimpi. Maksudmu? Tanya Luna hampir tak percaya. Istirahatlah, jangan pernah berpikir untuk berpisah denganku. Yang perlu kau tahu, aku adalah Nata. Aku bisa melakukan apa saja dengan tanganku sendiri, ucapnya terakhir kali sebelum ia meninggalkan ruangan. Dia tadi bilang apa? Mau berubah? Cih, tak mungkin. Pintu terbuka dan masuklah pria tampan yang dikenal sebagai anak paling mandiri, Rino. Luna masih dengan suara lemasnya tersenyum senang saat melihat putra keduanya. Ibu, Rino mencium tangannya. Dia benar-benar takut kehilangan ibunya. Melihatnya yang sudah sadar, ia begitu lega sekarang. Ibu, kenapa ibu seperti ini? Aku tidak mengenali ibu yang seperti ini. Tak menyangka bahwa Luna bisa senekat seperti ini. Sebenarnya ada masalah apa? Rino, ibu hanya salah minum obat. Maafkan ibu yang telah membuatmu khawatir, ujarnya memberi penjelasan. Tapi Rino tak lantas percaya. Ibu, tolong jujur pada Rino. Ada masalah apa sebenarnya? Aku tidak mau ada rahasia di antara kita berdua. Rino anak ibu, kan? Dia memaksa Luna untuk berkata jujur, tapi Luna tak mungkin bercerita yang sebenarnya. Rino, kepala ibu masih sangat pusing. Ibu istirahat dulu ya. Luna berdalih merasakan pusing. Agar Rino tak membalas lanjut pertanyaannya itu. Ya ibu, harus banyak istirahat. Ibu jangan melakukan ini lagi, aku mohon. Dia mengatupkan kedua tangannya, berharap Luna tidak melakukan hal bodoh ini lagi. Hari menjelang sore, kini ia sedang memegang sebuah sapu untuk membersihkan halaman depan. Nona, tunggu Tuan Rian di dalam saja. Ini biar Pak Mail yang melanjutkan. Pria beruban itu menghampiri Tania dan berusaha merebut sapu di tangannya. Tapi Tania menolak, menurutnya tidak apa-apa. Hanya menyapu saja tidaklah berat. Sebentar lagi pasti suamimu datang, jawabnya. Dan benar saja, sebuah mobil mewah masuk ke halaman.
Tania berjalan menghampiri suaminya itu. Dia senang akhirnya suaminya pulang. Aku sudah masak banyak untukmu, enak-enak juga. Baru saja keluar dari mobil, Tania seperti wartawan saja yang tak berhenti berbicara. Apa kegiatan seharian ini? Tanyanya sambil berjalan beriringan. Tadi aku tidur seharian. Lagi Lagi pula dia mau melakukan apa? Semuanya telah dikerjakan Pak Mail dari pagi buta. Oh ya, setelah kita makan kita jenguk ibu yuk, kata Kak Rino. Ibu sudah sadar.